Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 14 Maret 2022, pekan kedua Prapaskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia menampilkan diri sebagai makhluk sosial, di mana dia membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Seperti keping mata uang, manusia sekaligus sebagai serigala bagi sesamanya. Untuk itu, hendaknya manusia membutuhkan ruangan untuk berpikir, untuk berdiam diri, melakukan pertimbangan baik dan buruk, agar sikap buru-buru dan ketegasan yang diputuskan tidak proporsional. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu menghakimi. Yesus menyadarkan para muridnya akan salah satu kecenderungan dasar manusia yang bisa menyebabkan kegagalan bagi dirinya dalam membangun hidup yang bermutu. Manusia cenderung memandang orang lain di luar dirinya, dan pandangan itu kadang kurang bersikap netral, karena serta-merta menilai sesamanya dengan sudut pandang tertentu. Dalam menilai, kita cenderung memperbanyak kelemahan atau keterbatasan seseorang, dan jarang mengembangkan aspek positif dan keunggulan orang tersebut. Penilaian itu acap kali disertai dengan suatu penghakiman yang kejam, yakni membebankan hal-hal negatif kepada yang dinilai, sehingga hal itu menjadi semacam stigma bagi orang yang bersangkutan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penghakiman itu hak dan kuasa Allah. Tidak ada gunanya kita menghakimi orang lain. Kita tidak akan menjadi manusia yang lebih baik apabila kita biasa menghakimi sesama kita. Kita pun tidak menjadi saleh setelah menghakimi sesama karena motif apapun. Mari kita basmi kebiasaan menghakimi sesama, agar energi dan perjuangan hidup kita tidak dikuras untuk hal yang tidak ada faedahnya. Terkadang banyak sahabat berubah menjadi musuh setelah menjadi korban penghakiman dari sesamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah menghakimi, karena apabila kita tidak lagi menghakimi sesama, perilaku kita terhadap sesama akan berubah dengan sendirinya, karena tiada lagi ketegangan sebagai efek dari saling menghakimi. Hubungan antar sesama menjadi lebih kaya karena setiap pribadi telah bebas dari aneka kepentingan diri dan bisa leluasa memberikan diri satu sama lain. Hidup menjadi tenang karena diri tidak dibebani dengan aneka kriteria untuk menghakimi,
atau upaya pembentengan diri, sebab orang yang menghakimi akan dihakimi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai utusan Bapa, Yesus selalu ingin mewujudkan kasih Bapa demi kebahagiaan manusia. Yesus menegaskan sikap manusia dalam mewujudkan kebahagiaan itu. Dengan jelas, Yesus mengajarkan sikap yang benar terhadap sesama. Ungkapan murah hati tidaklah sekedar ucapan bibir, namun harus nyata dalam hidup harian kita. Yesus berusaha membuka mata kita bahwa Bapa sendiri sudah murah hati terhadap kita dengan menerima kita kembali. Sikap itulah yang perlu kita miliki karena kita sudah dijadikan anak-anak Bapa yang murah hati. Memang mengatakan bersikap murah hati itu mudah, namun kenyataan sering berbeda karena manusia memiliki banyak kelemahan. Namun janganlah lupa, kita telah diberi Roh Allah sendiri, sehingga kita dapat melakukan yang baik. Kita tidak boleh hanya berhenti pada kemanusiaan atau kelemahan kita saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati Tuhan nampak dalam kesiapsediaan melayani kebutuhan umat, dalam pengampunan dan kerahiman, ganti hukuman dan penghakiman, dalam menyambut pendosa dan bersolider dengan yang kecil dan lemah, sakit, bahkan mati. Yesus meminta kita menjadi pengikutnya, meneladani Dia. Kemurahan hati nampak dalam belas kasih, pengampunan tanpa kekerasan, dalam pemberian yang melimpah. Bahkan Yesus menjanjikan ganjaran yang tak kalah melimpah. Marilah kita mulai bermurah hati, mulai dari sesungging senyum, sejumpat waktu, sebaik sapa, dan serangkaian tindakan. Marilah berdoa. Ya Bapa, Putramu telah mengalami bahwa betapa kejam penghakiman umat manusia terhadap sesama. Ajarilah kami memerangi kecenderungan untuk saling menghakimi yang berkembang subur dalam hati, supaya kehadiran kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.